Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Mufi dan di sini gue pengen menceritakan apa aja yang gue rasakan saat terjadi tragedi atau musibah di Indonesia saat ini. Dan gue pengen bahas adab atau etika yang harus dipraktekkan saat terjadi tragedi dan musibah di Indonesia. Kita sebaiknya harus ngapain atau sebaiknya kita harus hindarin apa. Di video ini gue nggak akan post foto atau informasi yang sifatnya sensitif ke keluarga korban soal musibah yang terjadi. Karena pertama, gue respect dan menghormati keluarga korban. Dan yang kedua adalah gue bukan ahlinya. Gue bukan orang yang pantas untuk bicarain soal musibah itu. Gue hanya pengen bahas etika merespon musibah atau adab merespon musibah dan yang meresahkan yang biasa terjadi di Indonesia. Ini etika ini bisa buat konten kreator atau buat netizen juga. Yang pertama gue pengen ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gue turut berbelasungkawa, gue turut berduka cita atas apa yang terjadi pada Indonesia sekarang. Baik itu kejadian musibah pesawat Sriwijaya Air atau banjir yang di Kalimantan Selatan sama yang di Sulawesi Barat dan di tempat-tempat lainnya. Turut berduka cita dengan semua musibah yang terjadi di Indonesia, yang terjadi pada saudara-saudara gua di sana, saudara-saudara kita semua di sana. Ada tindakan-tindakan yang harus kita hindari kalau emang kita mau menghormati keluarga korban. Hal yang kita lakukan saat itu terjadi di media sosial. Pertama, yang gue rasakan adalah gue banyak lihat orang sembarangan posting foto korban yang nggak disensor semacamnya ataupun disensor, tapi secara gamblang gitu ngepost dan cuma dijadiin konten gitu aja tanpa mikirin keluarga korban kalau ngelihat itu gimana. Posting foto tanpa sensor, posting video yang sebenarnya sifatnya sangat-sangat sensitif informasinya pada keluarga korban, terus terlalu menunjukkan tangisan keluarga korban, menunjukkan sesuatu yang udah sedih, disedihin lagi. Pada masa-masa ini kita tuh butuh menguatkan para keluarga korban, bukan malah mengingatkan mereka pada hal-hal yang terjadi itu. Juga di momen-momen gini juga gue lihat banyak bermunculan orang-orang di internet, konten kreator yang pada dasarnya gak ada ilmu dasar dari musibah itu, tapi dia ngomong berdasarkan informasi yang ada dari internet, dari Google doang. Ini yang masalahnya. Dan dia posting hal-hal sensitif yang sifatnya sensitif gitu untuk keluarga korban. Ini yang perlu diperhatikan bagi konten kreator sekarang. Bukan berarti ada musibah apa terus langsung dibahas begitu, bener-bener dibahas. Coba biarkan dulu tenang, biarkan semua musibah udah hilang gitu. Musibahnya udah lebih tenang gitu. Bahkan gue kaget gitu kayak ngelihat trending gitu kan. Kayak sampai ada ala-ala Indonesia gitu, ala-ala Indonesia yang meresahkan itu. Sampai muncul gini, bikin merinding ramalan Mbak Yu di awal tahun 2021 sangat detail dan tidak meleset. Tiba-tiba muncul peramal, tiba-tiba muncul macam-macam. Ini yang bikin gue sedih. Ini yang meresahkan juga. Bukan cuma posting foto korban, posting foto tanpa sensor, melakukan hal-hal macam-macam yang sensitif sama keluarga korban, tapi juga berkomentarnya secara berlebihan. Etika dan adab saat terjadi musibah dan tragedi menurut gua. Pertama, kalau misalnya muncul gitu atau terjadi musibah, itu pertama kita doain aja udah. Terus yang kedua, jangan dikomentarin secara berlebihan please. Kayak ini ngapain coba pakai muncul paranormal segala, pakai muncul peramal segala. Kayak manfaatin momentum musibah banget gitu loh. Dengan ramalan omong kosong gini. Gak hanya ada orang-orang yang gini, orang yang omongannya memperpahit situasi Indonesia saat ini tuh. Mereka tuh kayak naruh garam di atas luka itu, mereka nggak paham apa hal kayak itu. Indonesia ini udah beruntun luka karena musibah, sakit-sakit, baret-baret badannya. Terus digaramin itu, ngapain pakai makin dibikin sakit. Udah gitu hal-hal ramalan gak penting ini bullshit omong kosong lah. Karena di momen gue lagi edit video gue ini, gue lagi pas banget gue lihat videonya Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier baru aja upload sama Deddy Corbuzier. Dan ternyata, bukan cuma satu Mbak Yu peramal ini doang, ada banyak sebenarnya. Dan ternyata sama kayak gue mikirnya sama Deddy Corbuzier itu, sama-sama mikir kalau yang kayak peramal gitu, yang kayak gitu-gitu tuh meresahkan, omongannya berlebihan. Dari ujung ke ujung Indonesia itu lagi dalam keadaan musibah, dalam keadaan berduka gitu. Kalau komentarin secara berlebihan tuh ujungnya bisa
macem-macem, bisa jatuhnya kita sok tahu, bisa informasinya salah, bisa bikin orang salah informasi, bisa bikin keluarga korban yang kalau misalnya nggak sengaja baca itu sedih banget. Kalau posting itu cukup seadanya aja lah, cukup tunjukin belasungkawa, udah nggak usah sampai selevel nunjukin hal-hal yang sifatnya sensitif banget. Ini banyak nggak disadari orang-orang, ini sedih banget gue ngeliat kayak gitu tuh. Banyak konten kreator yang nggak menyadari hal ini. Ngelihat musibah seolah-olah langsung entenin gitu, langsung cepet banget kayak seolah-olah itu kesempatan emas buat konten. Nggak semuanya cerita berita tuh bisa digituin. Karena gue lihat gitu, misalnya terjadi musibah di Indonesia, cepet banget media tuh mengkait-kaitkan musibah ini sama suatu hal yang sebenarnya nggak terlalu penting untuk dibahas. Kayak tiba-tiba bahas pesawat itu jatuh karena konspirasi lah. Apa karena tiba-tiba ada orang bahas konspirasinya lah. Tiba-tiba ada orang bahas teori-teori macem-macem semacamnya lah. Ya tiba-tiba ada orang bahas itu karena jin, karena laut yang marah, karena cobalah mau apapun itu bahasannya itu sensitif banget. Itu nggak bagus untuk didengar sama keluarga korban juga. Bayangin gitu kalau keluarga lu terjadi pada musibah yang sama dan lu ngeliat orang ngarang-ngarang kalau musibah itu konspirasi, bilang kalau musibah itu terjadi karena apa? Terus yang disorot firasat. Orang lagi baru meninggal udah ditanya-tanyain macem-macem, udah dibahas macem-macem. Intinya gue ulang lagi, kalau misalnya terjadi tragedi musibah di internet atau di dunia di Indonesia, coba kita sebagai konten kreator atau sebagai netizen tahan dulu, jangan posting-posting yang sifatnya sensitif. Walaupun keluarga korbannya nggak lihat, tapi cobalah sensitif lah. Itu coba lu bayangin gitu, lu bayangin keluarga korban, bayangin keluarga lu ada yang terjadi musibah, terus ada foto mereka, ada foto korban yang disebar gitu aja dalam bentuk sudah jadi mayat atau semacamnya. Bayangin aja. Itu bayangin itu keluarga lu. Terus bayangin aja kalau itu di-share di WA dilihat orang banyak. Coba dibayangin aja. Pasti gimana perasaan lu? Gimana perasaan lu gue tanya. Ya kayak gitulah. Intinya gitu, kalau gue ulangin lagi, coba dijaga komentarnya, jangan berlebihan. Apalagi sampai dibercandain, jangan. Karena gue lihat ada di berita, ada orang yang bercandain satu kalimat, tapi itu fatal banget, parah. Sembarangan. Dark jokes tuh bukan, dark jokes tuh ada waktunya. Dark jokes itu baru jadi dark jokes setelah ada waktu. Setelah waktu berjalan, udah lama banget baru bisa diinin. Ini ada orang yang masih baru ada musibah itu, ini udah mulai sembarangan komentar di internet, mentang-mentang ada yang liatin dia. Ini meresahkan banget, seriusan. Ini meresahkan banget. Kalau gue sendiri, gue secara pribadi nggak nge-share gitu. Karena gue tahu dan gue berusaha sebaik mungkin gue nggak melakukan hal yang sifatnya disrespect, tidak sopan sama keluarga korban dan pada korban yang baru aja meninggal. Jangan juga berspekulasi aneh-aneh. Lu nggak mau kan kalau misalnya keluarga lu yang, misalnya ada keluarga lu yang di pesawat itu, terus lu mulai berspekulasi aneh-aneh, lu bilang konspirasi, lu bilang itu karena apa. Faktanya, fakta yang ada adalah mereka terjadi musibah, mereka sudah diambil oleh Tuhan, oleh Allah SWT, dan udah itu aja faktanya. Tinggal kita sebagai orang yang mendengarkan musibah tersebut mendoakan. Gue bikin konten ini tujuannya pengen biar lebih banyak orang yang sadar kalau hal ini tuh hal sensitif. Mungkin lu bakalan bilang gue lebay atau apa semacamnya. Tapi kalau lu posisiin diri lu sebagai keluarga korban, betapa sedihnya melihat sebuah musibah yang dikontenin secara berlebihan itu, dikomentarin sama orang lain berlebihan juga, saya berlebihan. Itu yang berlebihan ini nggak bagus lah. Kayak tadi, kayak konspirasi. Coba deh, ya gitu, kita cukup tahu aja, terus kita doakan. Ini untuk semua musibah, nggak cuma Sriwijaya Air itu aja. Ini untuk semua yang terjadi di Indonesia, mengingat kita ini udah menghadapi musibah yang beruntun gitu. Tek. Coba doakan aja lah. Kesedihan baru aja terjadi, jangan terlalu dikontenin. Gue lihat banyak banget konten kreator yang kayak gitu. Kesedihan musibah tuh baru ada, tapi orang tuh udah mulai up. Manfaatin traffic. Gue juga pada dasarnya gue nggak munafik atau apa, tapi gue akan manfaatin traffic
kalimat kata Sriwijaya Air atau semacamnya demi biar pesan gue ini sampai ke banyak orang. Tapi gue nggak tahu akan bekerja apa nggak. Tapi gue harap ini bisa nyampe ke banyak orang sih. Gue bukan sok suci atau sempurna dan lain-lain. Gue berusaha untuk ngejaga etika aja, dan kalau bisa gue pengen menyebarkan ini ke orang-orang yang mungkin kebanyakan gue yakin bakalan bilang ini lebay atau semacamnya. Tapi pada dasarnya dalam berinternet atau dalam bersosial media, dalam mengirim-ngirim sesuatu itu ada etika juga. Kalaupun keluarga korban gak lihat share-sharean lu di WA, tapi adalah hati nurani lu yang ngejaga untuk gak ngelakuin itu. Lu bayangin aja yang gue bilang tadi. Kalau misalnya itu terjadi pada keluarga lu juga, nggak enak gitu jadi dibahas-bahas sedalam itu sama orang lain. Ya intinya gitulah. Posisi kita sebagai orang yang nggak jadi korban, nggak jadi keluarga korban, cukup mendoakan dan memberikan support kepada keluarga korban agar mereka tetap tegar, tetap kuat, tetap bersabar menghadapi semua itu. Ya itu aja. Itu aja. Semoga pesan gue sampai ke orang-orang. Tambahan sih ya. Selain itu juga ya banyak jadi respon-respon kayak yang bukan yang ngasih fakta, mulai berita-berita juga suka gitu, berita-berita juga baru ada udah mulai muncul konten firasat keluarga korban, orang lagi berduka udah didatengin, disodorin mic semacamnya. Orang lagi berduka jangan ditanya-tanya aneh-aneh dulu, jangan ditodong dulu lah. Baru mulai ada musibah udah ditanya firasat keluarga korban 40 hari atau semacamnya. Ya itu kayak yang gue bilang tadi, ada juga yang merasakan peramal. Ya Allah. Ya buat muslim jangan percaya ramalan itu. Nggak baik. Intinya gue ulang lagi, gue turut berduka cita atas apa yang terjadi di Indonesia. Semuanya. Soal Sriwijaya Air dan seluruh korban, semoga mereka diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan soal yang terjadi di Sulawesi Barat, soal yang di Kalimantan Selatan, di bagian dunia lainnya, dan juga soal pandemi yang masih terjadi sampai sekarang. Sudah banyak yang meninggal, sudah banyak yang ini. Soal konspirasi atau semacamnya pandemi ini. Coba deh, orang banyak keluar pandemi gitu kan, pandemi COVID gini-gini itu kok. Ada yang bilang konspirasi dan lain-lain. Coba kalau misalnya kalian percaya itu, jangan terlalu diomongin. Lu nggak tahu kalau orang yang lu ajak ngomong itu punya keluarga yang lagi udah meninggal karena pandemi. Semacamnya. Intinya batasin komentar atau teori-teori konspirasi atau semacamnya yang pada dasarnya informasi nggak penting. Kenyataannya ada korban, kenyataannya di data itu ada korban statistik, intinya ada. Dan ada yang berduka, udah itu aja. Kita cukup jadi orang yang sensitif, menjaga. Mulut gue nih sangatlah, pada dasarnya gue suka ngomong. Tapi soal-soal gitu bener-bener gue batasin karena gue takut salah ngomong di situ. Itu tambahan aja. Lakukan yang terbaik untuk kalau lu sadar, lu lihat lah berita-berita tuh. Headline-nya Sriwijaya Air. Terus ditampilin berita kecelakaan pesawat lain. Intinya ada musibah, jangan bikin korban makin merasa terluka lah atas apa yang terjadi. Ya, udah gitu ya. Maafin gue kalau misalnya ada bahasa gue yang salah. Gue pasti ada kata-kata yang salah atau apa, itu dibenarkan. Terima kasih sudah menonton. Gue yakin yang penonton gue yang biasanya 50 orang semacamnya. Tapi pesan ini gue pengen sampein ke kalian. Mau umurnya masih kecil, mau kalian masih SD, SMP, SMA, atau udah lebih tua, kuliah semacamnya, gue yakin kalian bisa paham dan mengerti pesan yang ingin gue sampaikan ini. Dan terima kasih sudah mau mendengarkan. Saya Mufi dan saya di sini cuma mengingatkan aja adab saat tragedi Sriwijaya Air itu. Yang jelas ini semua udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmahnya. Gue setuju sama kata-kata seorang pilot wanita ini, Atira Farina. Dia cukup mendoakan, berduka cita atas pesawat jatuhnya Sriwijaya, dan juga mengingatkan. Dia bilang, untuk teman-teman semua tugas kita adalah mendoakan, jangan berkomentar apapun, hargai perasaan keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Walau kita tidak punya pengetahuan dan kemampuan yang cukup. Tapi saya yakin kita punya adab. Itu katanya Atira Farina dan gue setuju dengan dia. Hargai perasaan korban dan kerabat keluarga yang ditinggalkan. Makasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.